neraka, justru jalan ke neraka engkau lakukan. Kau ingin bahagia akhirat dan duniamu, tapi hal-hal yang mengantarkan kepada kebahagiaan kau tidak jalani. Ingat, perahu itu tidak akan pernah berjalan di daratan. Kalau hanya angan-angan, keinginan tanpa tindakan, tidak akan sampai ke tujuan. Karena itu harus ada perubahan yang sikap berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu harus ada upaya untuk merubahnya. Karena itu poin-poin ini sebagai langkah-langkah yang baik agar kita bisa menempuh jalan ke hijrah sampai betul-betul kita selamat. Karena apa, saudaraku? Orang yang berhijrah itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apakah kita tidak ingin mendapatkan pujian dan sanjungan Allah? Lihat bagaimana Allah memuji para muhajir, orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Allah berfirman dalam surah Taubah, surah nomor 9 ayat ke-100. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'ada lahum jannatun tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalika huwal fawzul ladin." Orang-orang yang pertama lagi terdahulu dari generasi muhajir, itu orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan orang-orang Ansar, orang Madinah yang membantu orang muhajir, dan orang-orang di akhir zaman ini yang mengikuti jejak mereka berhijrah di jalan Allah, maka mereka akan mendapatkan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga yang mengalir sungai-sungai kekal abadi mereka di dalamnya, dan mereka orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu inilah jalan-jalan yang harus kita niti sehingga kita akan bisa hijrah dengan hijrah yang benar. Pertama adalah sohbatuhu li ahli salah. Langkah awal kita harus mulai memilih dan memilah teman-teman yang baik. Harus pindah lingkungan, saudaraku. Kalau tidak pindah lingkungan, wallahi nggak akan bisa aman dari keistiqomahan. Dalilnya ketika seorang membunuh 100 jiwa, dia datang kepada ahli ilmu, "Wahai ahli ilmu, orang ini telah membunuh 100 jiwa, adakah tobat baginya?" Bahkan 100 jiwa dosa sudah belum pada dirinya, namun lihatlah bagaimana Allah dengan maha taubatnya. Maka tidak ada sesuatu yang menghalangi taubatnya hamba kepada Allah. Tinggalkan negerimu, negeri yang jelek, pindahlah ke negerinya orang-orang soleh, beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Lihat, untuk bisa dia istiqomah dan bertobat dengan benar, oleh ulama ini dia disuruh pindah lingkungan dulu. Terbukti kan? Begitu ini masjid berdiri, lingkungan mulai berubah, maka kejahatan pelan-pelan tapi pasti mulai pergi dari negeri ini, dari kampung ini. Karena apa? Sudah berubah lingkungan. Maka awal adalah kita mencari teman-teman yang saleh, teman-teman yang bisa membantu hijrah kita. Sebab apa? Teman itu adalah agama kita sendiri. Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu bersama agama teman dekatnya, maka adalah setiap kalian selalu melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Rasulullah juga melarang, "La tusahib illa mu'minan." Kau jangan mengambil sahib, teman akrab, kecuali orang-orang yang beriman. Su'ul khuluq yu'ti, teman yang buruk itu nular. Silahkan kalau nggak percaya. Kalau teman yang baik juga nular. Kita berteman dengan orang-orang soleh, yang depan sedekah, kanan sedekah, kiri sedekah, belakang sedekah, kita ikut sedekah ya. Karena teman-teman kita orang-orang yang dermawan. Coba kalau depan bakhil, kiri bakhil, kanan bakhil, belakang bakhil, kita ikut bakhil, nular. Su'ul khuluq yu'ti, akhlak yang buruk nular. Silakan. Makanya dulu orang tua kita itu benar, ojo dulan karo si fulan. Dulu orang-orang sini tuh nggak suka main sama saya. Ingat Ibu Kasidi, ya, pernah bilang sama Topan itu anak kos. Bilang, "Pan, kau jangan main sama Yoyo sama Gandum, gak ketularan rusak." Itu dulu ya. Sekarang kita ketularan baik insya Allah. Ya Pak Mada ya. Iya, itu lingkungan luar biasa di sini.
yang pemuda pemabuk, yang tua penjudi. Biasa ibu ngongkon anak itu ku napa niku buntut. Biasa zaman dahulu. Di lingkungan seperti itu, alhamdulillah sekarang totalitas dirubah oleh Allah. Dari negeri yang rusak bejat menjadi negeri yang seperti ini. Kampung yang luar biasa seperti ini. Mudah-mudahan termasuk hal ini yang menjadi sebab datangnya kebaikan. Maka adalah kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan munculnya masjid yang mulia ini. Pertama, harus cari teman yang baik, lingkungan yang baik, komunitas yang baik harus ditinggal. Kalau tidak pasti badar, pasti badar. Pasti badar, pasti dia akan kambuh suatu saat. Kalau dia belum meninggalkan lingkungannya. Ini sudah contoh di sini banyak, ya sudah tobat setahun 2 tahun, sudah saya nasihati kau tinggalkan lingkunganmu, tapi dia nggak tinggalkan, sekarang badar lagi, rusak lagi. Ya, karena apa? Dia tidak mau meninggalkan lingkungannya dulu. Harus dia siap untuk hijrah itu, siap meninggalkan teman yang tidak baik dulu. Kita bukan kemudian benci, bukan, cuma kita nggak lagi akrab. Ya, tapi kita nggak mau lagi akrab. Cuma kalau teman silahkan, kita nggak dilarang bermuamalah kepada siapapun. Kita tidak dilarang bermuamalah bertetangga dalam jual beli, kita bebas lepas. Tapi dalam teman akrab, agama mengatur. Rasulullah berkata, berteman dengan orang yang baik itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kau akan bisa beli dan wangi baumu. Kalau nggak beli, kau akan diberi, kau wangi juga. Kalau nggak bisa beli, nggak diberi, sedikitnya kau ikut mencium bau minyak wangi ketika kau bersama orang yang menjual minyak wangi. Itulah gambaran orang berteman dengan orang yang baik. Tapi kalau berteman dengan orang yang buruk, Bapak Ibu, seperti berteman dengan pandai besi, maksimalnya akan terbakar bajumu dan kulitmu. Kalau tidak terbakar, paling tidaknya kau akan mencium anjirnya besi yang dipandai. Itulah kalau berteman dengan orang yang buruk. Dan yang lebih bahaya lagi, saudaraku, bahayanya akibatnya penyesalannya bukan cuma di dunia, nanti sampai di akhirat. Bahkan kebanyakannya baru dia terasa salah dan keliru mengambil teman itu ketika sudah di akhirat, sehingga tidak ada lagi jalan untuk memperbaiki diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang salah jalan, salah teman, disebutkan dalam surah Al-Furqan. Allah berfirman, wa yauma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasul sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani anid dzikri ba'da idjani wa kana syaitanu lil insani khadula. Allah berfirman, di hari kiamat orang-orang yang zalim menggigit kedua tangan mereka. Bukan jari Bapak Ibu, bukan jari yang digigit, karena kalau jari itu penyesalannya ringan, tapi Allah katakan kedua tangannya digigit semua. Mereka berkata, duhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Tidak mau mengikuti jalannya Rasul. Kemudian celakaan besar bagi diriku, kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku, yang gara-gara dia telah menjauhkan aku dari Al-Quran, pada Al-Quran telah datang kepada aku. Lihat, penyesalannya sampai di akhirat, dan menggigit kedua tangannya karena terlalu berat penyesalannya. Orang-orang yang di dunia salah mengambil teman dekat. Cukuplah hujah yang sangat qat'i dan pasti kisahnya paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib, paman Nabi SAW, ketika menjelang kematiannya Rasulullah sebagai keponakannya yang sangat ingin berharap pamannya mati di atas tauhid, beliau mendatangi dan berkata, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku jadikan hujah dan pembelaan nanti kau di hadapan Allah dengan kalimat tauhid ini. Ternyata saudaraku, di kanan kirinya ada gembong-gembong musyrikin, Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah, teman-teman yang buruk. Begitu mendengar Nabi mengatakan kalimat tauhid, langsung mereka berkata, ya Abu Thalib, atardhabu an milati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah kau akan tinggalkan agama bapak moyangmu? Abu Thalib, kau akan tinggalkan agama bapak moyangmu? Nabi mengulang lagi, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka bihandallah. Namun mereka juga mengulang-ulang lagi, dan akhirnya Abu Thalib mati di atas agama jahiliyahnya. Cukup ini sebagai hujah yang pasti, argumen yang sangat jelas bagaimana bahayanya berteman dengan orang-orang yang buruk, mengantarkan ke neraka. Na'udzubillah, mengantarkan ke neraka. Ini yang pertama. Carilah teman-teman yang baik,
yang bisa membantu hijrah kalian, hijrah kita. Harus siap pindah lingkungan untuk kita ingin jadi lebih baik. Pindah ke kampung ini, insya Allah baik. Cuma di sini nggak ada tanah kosong, kontrakan penuh. Tiap ada kosong pasti cepat laku di sini, Pak. Sudah ngerti lingkungannya baik. Sampai preman-preman Karangasem pernah bilang sama saya, preman Karangasem